Iya, pagar laut sepanjang 30 km ini tentu tidak dibangun dalam waktu singkat. Kali ini kemudian para nelayan sudah resah dan juga pagar ini mengganggu aktivitas mereka, menghambat penghasilan mereka dan juga mengurangi hasil tangkap mereka. Namun di sisi lain ada sekelompok lagi kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura mengklaim bahwa ini merupakan swadaya masyarakat untuk mengatasi abrasi. Betulkah demikian? Bagaimana kemudian peran pemerintah untuk mengatasi hal ini? Karena KKP pun juga sudah mensegel dan meminta membangun pagar laut tersebut untuk membongkar pagar laut yang terbentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten. Kita coba akan cari tahu bagaimana kemudian dampak sosial maupun juga lingkungan dari adanya pagar laut ini. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami di studio TV One ada Pak Johan Rosihan, Komisi 4 DPR RI. Selamat malam Pak Johan. Malam. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di sini Pak Johan. Dan juga kami akan sapa juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami ada Pak Dodi Ismanto Darwin selaku staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam. Dan juga sudah ada Prof. Yon Viter, pakar kelautan IPB. Pak Yon, Prof, selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Johan terlebih dahulu. Pak Johan kemarin sudah langsung menuju ke TKP, ke lokasi, melihat langsung, berbincang dengan para nelayan. Hasilnya seperti apa Pak Yon? Saya kemarin Rabu ya ke lokasi, dan pertama sebelum saya turun ke lapangan, saya ngajak warga ngomong dulu. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat di sana itu butuh pembelaan. Mereka dalam kondisi tekanan, ya, direpresi oleh aparat dan sebagainya. Itulah kenapa saya sekaligus menjawab pertanyaan publik, kenapa sudah 5 bulan ini tidak muncul. Jadi saya ingin sampaikan bahwa masyarakat takut untuk mengekspos ini. Gitu. Kenapa harus takut? Karena kalau mereka posting, ya, besoknya langsung dapat surat panggilan polisi dengan tuntutan Undang-Undang ITE. Ya. Korelasinya apa nih di sini, mohon maaf? Ya, itu mungkin ada kerja sama aparat, saya tidak tahu. Bukan hanya pagar laut. Jadi itu kan beberapa truk-truk dari proyek PIK itu kan membawa material. Itu jalan rusak. Nah, kalau masyarakat ingin posting jalan rusak itu, tidak ada yang berani. Nah, jadi ini perlu kita tanyakan apa motifnya begitu melindungi ini. Tapi kalau misalnya dikatakan tadi saya dengar sekilas bahwa ini soal ada pembangunan swadaya segala macam. Betul, ada yang mengklaim seperti itu. Saya tidak menemukan logikanya, ya, alasan swadaya itu. Masyarakat sekarang lapar untuk beli nasi, untuk beli beras saja susah. Kok mereka punya uang untuk membangun pagar bakar bambu 30 km. Ini kan kalau kita tanam bambu satu pulau ini habis gitu kalau 30 km ini. Terus dari mana uangnya kalau swadaya? Udah jangan terlalu membodohi rakyat deh gitu. Dugaan Anda? Ini adalah bagian dari proyek besar yang ada di sekitar situ. Kalau berdasarkan pengamatan saya, pertama, ya ini pengkondisian. Pagar ini pengkondisian. Yang kedua ini rekayasa gelombang. Yang berikutnya ini adalah dalam rangka tuh klaim wilayah. Klaim wilayah. Nah, kalau ini kemudian tidak ada gejolak, tidak ada protes dari masyarakat, tidak ada pengawasan dari DPR, tidak ada tindakan dari KKP, maka ini akan disambung 55 km lagi ke samping. Dan kalau itu terjadi, maka dermaga milik rakyat itu akan tutup. Hari ini masih bisa nambat ya di dermaga itu, tapi kalau dikembangkan lagi 5 km ke samping, dermaga ketutup, pohon bako juga akan rusak gitu. Jadi ini akan merusak masyarakat dan ini melanggar menurut saya itu prinsip dari proyek strategi nasional yang sering-sering dikaitkan dengan ini. Apa prinsip dasar dari proyek nasional itu? Menjaga keberlanjutan, yang kedua mensejahterakan masyarakat. Kalau masyarakatnya tertekan, ya kan? Ekosistemnya rusak, udah ngapain ada PSN? Menurut Anda tadi Anda sampaikan bahwa pagar laut ini dibangun untuk rekayasa gelombang, untuk klaim wilayah. Maksud Anda reklamasi proyek semacam itu? Ya, setelah ini akan diuruk tanahnya. Gitu. Karena saya sudah dapat informasi juga dari masyarakat, kalau ini sudah selesai Pak, kami sudah dapat pemberitahuan awal. Akan digeser lagi 5 kilo ke samping. Ke sebelah, kalau lihat lokasinya sebelah kanan gitu. Itu udah rusak sudah gitu. DPR tentu mengungkapkan ini dengan data ya Pak? Oh, saya lihat langsung Pak. Nah, kita nggak boleh ngomong
atau tanpa dasar. Gitu. Oke, kalau gitu kita coba tanyakan ke Pak Doni. Pak Doni, betulkah kemudian dugaan dari pihak DPM yang melihat secara langsung melalui temuan-temuan di TKP ini nampaknya ada dugaan untuk proyek reklamasi? Masa pemerintah nggak tahu hal semacam ini? Terima kasih ya. Pertama, saya bukan staf ahli menteri, saya staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan. Baik. Masalah yang tadi diungkap Pak Johan, kalau saya bicara yang dilakukan oleh KKP sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Di Undang-Undang Cipta Kerja jelas dinyatakan untuk semua kegiatan pemanfaatan ruang laut yang sifatnya menetap lebih dari 30 hari harus mendapatkan perizinan prinsip dari Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai PP 21 tahun 2021. Dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan kegiatan ruang laut atau PKKPRL. Nah, kita bicara objek yang sekarang rame ini, sampai sekarang belum ada pengurusan perizinan PKKPRL ke KKP. Jadi jangan KKP itu konsennya dalam pemanfaatan ruang lautnya, Mbak. Nah, kenapa KKP masuk untuk mensegel? Seperti di Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan kalau ada kegiatan menetap lebih dari 30 hari harus mempunyai PKKPRL, dan ini kan ternyata sudah lama tidak punya PKKPRL, maka kita masuk mensegel. Sekarang ini setelah kita segel hari Kamis yang lalu, baru paslah baru Kamis, Jumat, Sabtu ya, Minggu berarti baru hari masuk ketiga. Sabtu Minggu kita off, hari libur, tapi kita kerahkan patroli. Jadi penyelidikannya masih berlangsung. Saya tidak bisa mengomentari penyelidikan yang tengah berlangsung sesuai proses penegakan hukum dan prosedur yang berlaku di kami. Itu yang sudah saya berikan komentar. Oke, Pak Doni, penyidikan masih berlangsung, tidak bisa dibuka di sini. Tapi kalau pihak KKP melihat bahwa pagar laut yang dibangun ini sebenarnya dari segi konstruksi dan juga bentuknya ini tujuannya untuk apa? Betul tidak klaim sepihak dari kelompok nelayan bahwa ini untuk mengatasi abrasi? Pak Doni. Kalau yang kita lihat di lapangan itu kan berupa bambu ya, berupa yang ditemukan oleh Polsus kami itu seperti yang digambar ini ya. Kalau dia untuk pembatas kata yang seperti di berita sekarang ini kan baru keluar orang yang bicara ini gitu loh. Setelah kita bilang ini, dan kalau memang mereka memang berniat mengakui sebagai pemilik untuk mengurus izin, ya nanti kita bisa lihat versi mereka itu apakah itu secara saintifik benar. Kan di situ ada Pak Yon juga ya, nanti kan Pak Yon bisa lihat itu secara akademis benar nggak pasang bambu kayak gitu bisa nahan abrasi dan sebagainya, gitu loh. Oke, kalau gitu Prof Yon, kalau Anda melihat ini sebenarnya untuk apa sih pagar laut ini? Ya, terima kasih Mbak ini. Jadi ada dua perspektif sebenarnya yang menjadi dasar penting yang harus kita perhatikan. Kenapa pemagaran ini terjadi? Kalau menurut saya, yang pertama dalam perspektif untuk mendapatkan akses dalam penguasaan dasar, basin dan ruang laut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tujuan dari pemagaran ini menurut saya adalah untuk pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, dari dua tujuan ini sebenarnya yang relay yang mana? Yang cocok yang mana? Dari data kita sudah melihat sebenarnya beberapa pihak yang menyatakan, yang merasa melakukan, dan mereka mengatakan itu untuk proses pengembalian abrasi dan sebagainya. Saya setuju dan saya sepakat dengan yang disampaikan KKP. Ketika Undang-Undang Pesisir tahun 2007 kita tetapkan, waktu itu lahir yang namanya HP 3. Dan kita tidak sepakat dengan HP 3, kemudian berevolusi menjadi izin
rezim izin pemanfaatan ruang laut yang kemudian juga dibungkus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Maka seharusnya tidak ada mekanisme penguasaan dasar dan ruang laut tanpa selain dari mekanisme yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu catatan pertama. Kemudian kedua, ketika ada yang ingin mengatakan ini adalah untuk mekanisme pengembalikan pemulihan ekosistem, habitat termasuk perikanan, maka mekanisme ini juga harus sepengetahuan KKP. Tidak boleh ada pemanfaatan di atas laut, di ruang laut, tanpa selain dari izin dari KKP. Dan ini kemudian perlu dukungan ilmiah yang kuat. Bagaimana potensi risiko, potensi bahaya, dampak yang ditimbulkan. Nah, ketika itu bisa disepakati dan sesuai dengan mekanisme rezim tata ruang, maka itu mungkin baru bisa kita berikan izin. Nah, jadi apa yang dilakukan KKP ini menurut saya adalah sebuah tindakan yang benar untuk menyegel, dan kemudian ketika tidak ada yang mengatakan bertanggung jawab, maka itu harus dicabut. Karena itu kita tidak boleh membatasi hak akses masyarakat, tidak boleh membatasi aktivitas usaha masyarakat yang perikanan juga banyak di situ terganggu. Dan kemudian kita juga berusaha untuk membuat dan mencegah terjadinya konflik horizontal antar masyarakat sendiri. Nah, ini penting. Jadi kehadiran pemerintah menurut saya akan menjadi sangat krusial. Kemudian perlu mekanisme yang terukur, terarah sesuai dengan kebijakan. Apabila kebijakan pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa itu kedepannya akan menjadi bagian dari ruang reklamasi dalam rangka pengembangan BSN, maka kita harus lihat apakah sudah dirancang mekanisme itu secara struktur. Kalau sudah dirancang, maka mekanisme yang dikembalikan kepada masyarakat melalui sosialisasi harus juga diterjemahkan secara baik. Masyarakat menerima apa tidak? Kemudian izinnya nanti bukan izin, mohon maaf, adalah izin pemanfaatan untuk reklamasi. Nah, ini kan sekarang kita tidak tahu pemulihan sedimentasi ini untuk apa. Kami punya riset tahun 2013 yang menunjukkan bahwa memang terjadi abrasi di daerah ini. 2013 sudah mencatat bahwa proses abrasi terjadi dan bervariasi setiap tahunnya. Tetapi jangan salah, di beberapa tempat terjadi abrasi, di beberapa tempat terjadi akresi, kemudian terjadi keseimbangan. Nah, ini yang harus kita pastikan. Tidak ada kemudian ada istilah kita mencegah abrasi untuk mengembalikan daratan yang lama, kemudian melakukan mekanisme yang kita pahami benar tapi menurut kebijakan tidak tepat. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti mempunyai pengetahuan. Kalau yang mereka lakukan itu tidak tepat, kita sampaikan. Anda harus melakukan A, B, melakukan permohonan izin, kemudian melakukan peninjauan terhadap pemanfaatan ruang. Jika itu sesuai, maka Anda boleh melakukan. Jika tidak, Prof, maka Anda harus ikut apa yang dimekanismekan di dalam kebijakan. Ini memang harus diperjelas lagi ya, Prof ya, karena memang banyak pertanyaan bahkan di publik selain siapa kemudian yang membangun pagar laut ini, bagaimana dampak negatif baik itu lingkungan, sosial maupun juga kepada para nelayan yang memang ini merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka. Kita bahas nanti, saya jeda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.